Itu kalau Kang Bahrawi kan sudah lama tinggal di sini, melihat peluang pekerjaan untuk orang-orang Indonesia itu di Saudi ini apa saja gitu. Nah, saat ini Suami istri dan punya anak dua. Sekarang kita bercerita ke Kang Irlan yang juga tinggal di kota Makkah ini sudah lama juga dan sudah punya satu istri dan satu anak. Nah, itu sebulannya menghabiskan berapa rial? Oke, baiklah, untuk saya pribadi Bung Hasibuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dengan cinta dan kami doakan penuh ikhlas dari kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana sih kehidupan di perantauan, dan khusus tentunya kita yang tinggal di kota Makkah Saudi Arabia. Seperti mana sih pekerjaan di sini itu, dan biaya hidup kita, keseharian kita tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan nanti mungkin kita bisa bercerita sedikit banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang masih terbuka bagi saudara-saudara kita yang mau datang ke Saudi untuk bekerja. Dan bersama dengan Bung Hasibuan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alhamdulillah ada Kang Ilan masih bersama tim Trio Dasar di sini. Dan selain saya ada juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Trio Dahsyat Bahrawi Channel, alhamdulillah hari ini kita hadir dan insya Allah selalu hadir bersama Trio Dahsyat untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik dan informasi-informasi ter-up to date seputar Arab Saudi, khususnya kota Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Iya. Jadi kemarin atau beberapa hari yang lewat lah kita bisa kategorikan di rumahnya Kang Irlan, di channelnya Bahrawi Channel, kita sempat ngobrol bercerita ringan tentang biaya hidup kita tinggal di kota Makkah. Dan tiba-tiba ternyata viral di salah satu media di Indonesia. Pakuan ya? Di apa namanya? Media Pakuan. Media Pakuan. Coba mungkin diperhatikan dulu Kang Irlan. Iya. Kita juga itu walaupun ternyata walaupun itu hal-hal yang sederhana, ternyata sekarang media sudah mulai menyoroti kita nih. Ada Bahrawi Channel, ada Kang Irlan, ada juga Bung Hasibuan. Bukan hanya media apa namanya ini, kalau yang bersifat website, tapi juga bahkan media elektronik kan itu ya. Betul. Jadi bukan hanya bersifat website ini, tapi juga sudah masuk ke televisi juga. Termasuk Kang Bahrawi atau Kang Irlan juga sudah pernah ya. Sudah pernah. Salah satu televisian Indonesia. Iya, ternyata yang kita bahas itu menjadi tema di salah satu media namanya media Pakuan. Bagaimana perbandingan biaya hidup yang jomblo katanya dengan yang sudah berkeluarga. Ya, itu memang jadi satu video dari channelnya Bahrawi Channel ya. Iya, benar. Beliau itu berita ini dijadi dua bagian Bung Hasibuan. Yang pertama, surhatan TKI asal Banten tentang biaya hidup bersama anak dan istrinya. Yang kedua tentang perbedaan antara biaya hidup yang masih bujang atau yang single dibandingkan dengan yang berkeluarga. Iya, benar itu. Jadi mungkin di sini kita ingin kilas balik lagi, lebih detail mungkin biaya hidup kita di saat kita sekarang sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, kalau yang Kang Bahrawi dengan keluarga tentunya yang sudah lebih besar ya, kan punya anak dua, kemudian istri dan juga sebagai suami, kan berempat akhirnya itu. Betul sekali. Nah, banyak juga yang mungkin ingin bertanya sebenarnya gimana sih hidup di perantauan itu, biaya hidupnya seperti mana sih besarnya, mengingat tentunya nilai mata uang Saudi Arabia ini dengan tempat tinggal kita Indonesia itu atau negara lain seperti Malaysia mungkin ya, negara-negara lainnya itu berbeda ya. Kalau kita kan rupiah, kalau di Saudi ini kan itu real. Perbandingannya kita buat di sini, 1 rial itu mengikut standar 4.000 lah kita buat ya. Terkadang turun juga mungkin 39, 38. Jadi kita garis besarkan ke 4.000 rupiah lah 1 rial. Artinya kalau kita belanja di sini misalnya harga
apa namanya itu yogurt misalnya satunya 1 real, itu berarti kalau di Indonesia 4.000 rupiah, ya kan? Seperti itu nanti kelipatannya nanti. Nah, kalau Kang Bahrawi yang sudah punya keluarga besar di sini, itu biasanya, mohon maaf ini, biasanya itu setiap bulan sampai menghabiskan berapa real? Total semua lah, misalnya untuk anak, ya, dengan biaya hidup kita lah, listrik segala macamnya per bulannya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita selama di kota Mekah ini tergantung gaya hidup kita ya Mas ya. Jadi, gaya hidup itu juga bervariasi juga di hidup kita masing-masing. Dan alhamdulillah kalau seperti Bahrawi ini sering juga banyak tamu-tamu dari Indonesia yang misalnya ada keluarga, ada teman yang kadang mungkin kalau bulan Ramadan itu bisa hadir ke tempat kita, dan jadi intinya kita perbesar tempatnya, jadi seperti rumahnya misalnya. Dan di situ kita berbicara masalah kalau hanya hidup pribadi sebenarnya tidak terlalu tinggi Mas. Normal-normal saja sesuai dengan gaya hidup kita. Misalnya sebulan dengan anak sebuah total 10.000 rial lah misalnya, berarti kan sekitar 40 juta ya. 40 juta? Iya, 1 bulan dengan anak, dengan listrik, rumah, mungkin itu insya Allah cukup ya. 40 juta 1 bulan. 1 bulan ya. Dengan semua rumah lah, kontrakan rumah ya. 1 bulan ya, tinggal dikali aja beberapa bulan gitu ya. 40.000 rial tadi ya, atau 40 juta? 40 juta lah ya, 10.000 rial mungkin. Oh, 10.000 rial lah satu bulannya. Itu kalau kita hidup memang hanya benar-benar keluarga 4 orang. Tapi kan kadang kita karena namanya kita ini perusahaan juga punya pekerja, punya ini, kadang harus menyiapkan tempat yang lebih besar daripada normalnya. Dan bisa di situ kalau kita sudah membesarkan rumah kita, berarti biayanya lebih tinggi lagi, mungkin bisa ke 15 sampai ke 20.000 rial per bulannya gitu. Karena kita untuk 1 tahun 57.000 itu untuk rumah saja. Belum nanti masalah listrik mungkin sekitar 19 atau 20.000 rial per tahun itu. 19 kali 4.000 kita buat itu 76 juta dong. Ya, sekitar itulah itu. Listrik. Ya, listrik. Only listrik ya. Belum air. Belum air lagi. Ada lagi air nanti. Air sih nggak terlalu mahal di sini. Mungkin setiap bulan misalnya 400 atau 500 rial. Tinggal dikali 12. Ya. Yang mahal sih sebenarnya biaya anak sekolah di sini. Kalau kita sekolahnya di swasta. Swasta ya. Ya, karena Sultan dan Ihtisam itu dua-duanya sekolahnya di swasta, bukan di hukum ya, bukan di sekolah negeri. Sekolah negeri. Kalau negeri gratis sebenarnya. Gratis ya. Tapi intinya anak-anak kita sudah didaftarkan dari mulai PAUD kalau Indonesia, TK di sini. TK. Ya. Ada grade-nya, grade 0, grade 1, grade apa gitu di sini. Dan intinya dari situ kita tinggal sebenarnya memilih apa sih tujuan hidup kita, dan kita mau mengeluarkan uang beberapa setiap bulan. Sebenarnya intinya dari itu. Kalau kita mau bisa menghemat, bisa saja menghasilkan seperti makan apa segala itu bisa dihemat sebenarnya, tidak terlalu tinggi biayanya, dan insya Allah kita bisa mengatur itu, dan memang kebutuhan sehari-hari kita mungkin besarnya itu kalau misalnya kita pulang ke Indonesia atau mungkin kita bisa jalan-jalan ke Eropa, ke Turki, dan sering kita ya anak-anak kalau misalnya musim salju, di sini musim salju biasa libur sekolah di Arab Saudi sekitar 2 minggu. Nah itu dimanfaatkan oleh anak-anak itu liburan ke Turki biasanya, ini sebelum pandemi kita bicara ya.
Kalau sudah pandemi kan kita belum bisa keluar, jadi nggak kemana-mana. Nah, itu lebih bisa dihemat lagi tuh ininya biaya kita. Jadi kalau misalnya dengan gaya kita sederhana, cukup tadi tuh 10.000 itu Allah 1 bulan. Dalam 1 bulan insya Allah cukup 40 juta. Iya. Oke, itu yang sudah suami istri dan punya anak 2. Sekarang kita bercerita ke Kang Irlan yang juga tinggal di kota Makkah ini sudah lama juga dan sudah punya 1 istri dan 1 anak. Nah, itu sebulannya menghabiskan berapa rial? Oke, baiklah, untuk saya pribadi Bung Hasibuan, setelah kita jumlahkan atau kolasikan ya, kolasi atau apa ini? Kalkulasikan biaya-biaya yang kita keluarkan per bulannya. Ini sudah dari rumah ya. Oke, sewa rumah, itu, kebutuhan anak, kemudian keseharian, makan dan yang lainnya. Semua lah ya. Semuanya keseluruhannya kalau gitu benar-benar sudah pengiritan ini. Pengiritan iritnya itu sekitar 3.000 rial. 3.000 rial itu berarti 12 juta rupiah. Oke. Itu sudah benar-benar pengiritan gitu. Iya. Jadi yang 3.000 rial itu paling irit lah ya. Kalau mungkin ada keperluan lain yang mendesak, ya bisa jadi berarti lebih mahal lagi. Ya. Itu untuk yang 1 keluarga dengan 1 anak, kecil. Dan anaknya masih kecil masih bayi, belum sekolah. Kalau nanti mungkin dia sudah sekolah SD, sekolah SMP akan lebih mahal lagi pastinya. Keperluan apalagi yang kuliah. Betul itu. Nah, itu untuk yang sudah berkeluarga. Nah, sekarang kalau Bung Hasibuan, saya sendiri mungkin sekitar 600 rial lah per bulan. Itu semua dengan biaya makan, dengan listrik, dengan sewa rumah, ya. Dan kalau kita sebenarnya patungan dengan kawan-kawan lebih ramai lagi satu kontrakan itu pasti lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Mungkin hanya bisa 200 sebulan. Terus Bung Hasibuan sekarang 1 kamar sendiri atau sama kawan-kawan? Iya, sendiri ini. Karena kawan-kawan yang lain itu sudah ada pada pulang tuh di era pandemi ini. Mereka tertahan tidak bisa lagi masuk ke sini, udah. Nah, jadi saya yang menanggung semuanya. Kalaupun ada tuh kawan di samping itu, cuman kan artinya untuk pembayaran 1 rumah satu ruangan itu saya sendiri. Jadi sekitar kalau di Indonesia sekitar kalau 600 itu 2,4 lah biaya hidup untuk sendiri. Tapi kalau rame-rame lagi kita lebih banyak patungan, lebih murah lagi. Bisa makan bersama-sama, bayar rumah bersama-sama. Misalkan 1 kamar kan Bung Hasibuan sendiri nih. Bisa juga kan diisi 2 orang, 3 orang, bisa orang. Lebih murah lagi berarti. Pastinya. Itulah gambarannya ya. Hidup di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini menarik lagi Kang Bahrawi. Kalau tadi uang keluarnya seperti itu. Nah, pastikan saudara kita ini juga penasaran dari mana uang masuknya. Itu loh. Kalau yang tinggal di kota Makkah ini yang paling membantu istilahnya di kehidupan kita di sini, kalau Kang Bahrawi sendiri itu sumber keuangannya istilahnya atau profesinya itu dari mana? Ya, alhamdulillah kita berprofesi di sini sebagai dibilang pengusaha ya. Ya, pengusaha. Alhamdulillah kita ada usaha catering, kita ada usaha restoran, dan ada usaha juga haji dan umroh. Kita juga punya muasasah agent travel di sini dan agent di Indonesia juga, dan kita bisa bekerja sama dengan agent-agent yang lain dibawahi oleh Bahrawi Group ya. Ada Bahrawi Group itu banyak sekali, ada Bahrawi Group supermarket, ada Bahrawi LPG, ada Bahrawi isi ulang, ada Bahrawi laundry, ada Bahrawi restoran, Bahrawi yang lain-lain juga seperti sewaan rumah, penghasilannya dari situ Bung Mas. Dan ada sekarang Bahrawi Channel. Bahrawi Channel yang itu penghasilan juga. Gitu. Dan alhamdulillah uangnya sudah ada itu. Itu dikategorikan bagian daripada income ya. Sebagai kita yang namanya punya pekerjaan. Betul sekali. Jangan sampai lupa itu yang paling utama juga itu. Iya, benar sekali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Yang paling penting adalah 1, rezeki sehat, rezeki iman, rezeki Islam, rezeki kita semua anak, rezeki istri, rezeki keluarga, rezeki teman juga sama keluarga, itu semua juga rezeki.
Iya. Ya kan? Alhamdulillah kita dalam kondisi pandemi ini, dan setelah pandemi ini memang penghasilan menurun ya, dan kita juga semua sama lah mungkin, insya Allah, bukan hanya kita saja dan semuanya. Dan alhamdulillah dengan kita masih ada usaha di Arab Saudi yang berjalan, itu masih survive lah, insya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, kalau Kang Irlan, tadi kan artinya uang keluarnya seperti itu tadi sudah kita jelaskan. Nah, gimana di era pandemi ini? Tentu dulu mungkin di waktu masih normal ada pekerjaan-pekerjaan. Kalau sekarang itu penghasilan utamanya dari mana itu? Sementara kita di perantauan nih. Iya, jadi memang benar Bung Hasibuan, sebelum masa pandemi ini kita kan teman-teman juga sudah pada tahu kita terjun ke dunia umrah dan haji. Iya, betul. Sebagai pendamping lah istilahnya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita melalui gaji dari yang kita kerjakan itu. Tapi di musim sekarang ini, kemarin hampir juga sempat kebingungan sebelum kita ada YouTube ya. Misalnya YouTube sudah ada, tapi kan penghasilan belum ada waktu itu. Betul. Kita sempat kebingungan, bahkan hampir yang dari Indonesia mungkin kita sudah pernah nabung, yang sudah ada kita tarik lagi ke sini untuk biaya hidup. Tapi alhamdulillah selain dari itu ada juga rezeki kita, misalkan ada teman-teman subscriber kita yang mempercayai kita untuk mengadakan umroh, dari sana juga. Iya. Dan juga alhamdulillah nih dari YouTube juga sudah alhamdulillah ada. Ya. Gitu. Iya, ada juga rezekinya dari lain pintu lah. Lain pintu istilahnya. Dan bisa masih bertahan tinggal di kota Makkah Mukarramah. Memang alhamdulillah selama kita berikhtiar insya Allah rezeki. Ya enggak? Selama kita berusaha selalu ada jalannya. Itu saja intinya ya. Intinya kita berharap kepada Allah dan tentunya kita jalankan usaha dan ikhtiarnya. Betul. Ya sama Bung Hasibuan juga sebenarnya gitu juga dulu ketika di musim umroh ya biasa kita memang sibuk di pelayanan perjalanan umroh ini dan sesudah sesudah pandemi ini memang semua terhenti itu. Selama ini aktivitas kita yang di umroh haji itu terhenti semua. Nah, tapi syukurnya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan di sini, tidak mesti ngambil dari tabungan istilahnya, atau mungkin dari usaha yang sudah ada di Indonesia misalnya. Gitu ya, tidak mesti ngambil dari sana lagi alhamdulillah, dengan termasuk ikhtiar nge-YouTube ini juga, dan juga dengan aktivitas-aktivitas kita yang lain ya, pekerjaan-pekerjaan kita yang lain di kota Makkah ini, alhamdulillah memang kita masih bisa bertahan dan bisa membiayai hidup kita, survive istilahnya, untuk terus berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Jadi untuk para penonton kita juga nih mungkin penasaran ya, gimana sih banyak warga Indonesia yang bertahan hidup di perantauan seperti di kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah cerita kita. Nah, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan ya, kan betapa sangat banyak yang bekerja ke luar negeri. Bukan hanya tentunya di Saudi ini, tapi juga ada yang ke Hong Kong, ke Amerika lah, kemana ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ada lowongan kerja di sana untuk kami? Itu sering ditanyakan. Apa saja di pertanyaan pekerjaan-pekerjaan orang Indonesia di Saudi ini? Yang saya lihat memang mungkin dikategorikan ada dua ya. Satu, yang terikat kerja dengan sponsor ataupun kafil secara pribadi, mungkin nanti jadi supir, ya kan? Mungkin kalau wanita nanti jadi pembantu di rumah orang Arabnya. Kemudian juga ada nanti bersifat umum yang terikat dengan satu perusahaan, muasasah ya, atau sponsor yang bersifat muasasah itu, syarikah-syarikah, misalnya apakah di pabrik, apakah misalnya di hotel, apakah misalnya di apa lagi? Rumah sakit ya, salon, restoran, restoran dan seterusnya. Nah, itu kalau Kang Bahrawi kan sudah lama tinggal di sini, melihat peluang pekerjaan untuk orang-orang Indonesia itu di Saudi apa saja gitu. Nah, saat ini Muaz harus dijelaskan juga, banyak sekali yang bertanya di WA ini, bukan hanya umroh dan haji dan penerbangan ya, masalah pekerjaan juga. Nah, kita itu juga harus menjawab itu di sini. Terus terang saja, kalau masih visa baru itu belum ada yang dikeluarkan, kecuali satu nih. Nah,
sekarang pekerja ternyata bukan hanya di Arab Saudi, seluruh Timur Tengah itu ada namanya agensi. Jadi agensi itu atau syarikah yang ada di Timur Tengah, Dubai dan Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan lain-lain, itu Bung Has, itu ada koneksi mereka mengambil pekerja dari Indonesia, nanti dari agensi itulah dipekerjakan ke siapa yang membutuhkan. Misalnya satu contoh nih di Hotel Hilton ini, kerja di kafe, itu tidak bisa lagi sekarang Hilton ngambil pegawai ke Indonesia secara direct, secara langsung, harus melalui agent dulu. Nah, agent itulah nanti yang akan mengeluarkan izin dan menyiapkan pekerja-pekerja untuk yang membutuhkan di seluruh Timur Tengah, bukan hanya Arab Saudi memang. Karena kita ada satu pengasuh sultan dulu kerja di rumah dan saat ini sudah berada di Dubai, di Abu Dhabi, mengikut agensi itu, dan agent itu tidak bisa langsung direct ke orangnya. Ternyata melalui ini, misalnya satu contoh nih, kan Indonesia juga begitu kan, kayak seperti artis-artis misalnya ada dari Malaysia, dari Thailand, dari mana, Singapura, mau datang ke Indonesia harus melalui agent dulu. Agent itulah yang akan nanti mempekerjakan misalnya di stasiun TV atau mungkin di tempat bisnis yang lain. Itu sama sebenarnya. Dan saat ini sudah diberlakukan di Arab Saudi dan Timur Tengah juga. Kenapa begitu? Sama-sama diuntungkan. Pekerjanya juga diuntungkan, mungkin pekerjaannya hanya 8 jam atau mungkin 6 jam atau bisa jadi 12 jam. Dan kalau lebih dari itu ada overtime. Kalau dulu Bung Has, pekerja di Timur Tengah tidak ada jam. Apalagi yang namanya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ataupun misalnya pengemudi. Itu 24 jam, kapan saja dipanggil harus datang, harus hadir. Nah, disitulah pemerintah kita dukung itu. Itulah mungkin pemerintah Indonesia dari tahun 2010 itu sudah di stop semuanya pekerja yang secara direct, karena banyak sekali oknum-oknum yang mengambil kesempatan itu. Dan saat ini sudah pekerja dari Indonesia adalah pekerja profesional. Ya, secara profesional, dilayani dengan secara profesional dan pekerjaannya juga profesional. Mungkin banyak sekali yang ex pernah hidup di Timur Tengah, berbahasa juga sudah bisa, dan mungkin apa yang harus dikerjakan mereka sudah paham apa yang harus dikerjakan. Kalau dulu orang-orang masih baru misalnya untuk bicara saja susah. Dan mungkin bisa minta sendok dikasih gelas, minta gelas mungkin dikasih sepatu. Masih seperti itu. Itu banyak sekali terjadi. Ini memang dari zaman dulu ya, dan alhamdulillah dari tahun 2010 Indonesia negosiasi dengan Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Timur Tengah dan khususnya di Arab Saudi. Kalau mau ngambil pekerja dari Indonesia harus melalui agent. Agent itulah yang akan nanti memberikan pelatihan, memberikan nanti mungkin bahasa, mengajarkan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa ke Korea, ke Jepang, ke Hongkong, ke Jepang, ke lain-lain. Itu sama sekarang Mas. Betul. Sebenarnya kerja itu tidak di stop di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah. Ada lowongan pekerjaan, apalagi di sini seperti misalnya Bin Laden Group itu kan besar sekali itu, maksudnya kayak perempuan mungkin menjadi pelayan di Masjidil Haram, membersih di Masjidil Haram, dan laki-laki juga bisa menjadi petugas di Masjidil Haram. Saat ini tidak boleh lagi mengambil secara direct, harus melalui agent, karena agent itulah nanti yang akan memberikan pelayanan yang terbaik. Misalnya ada perjanjian, ada taken kontrak di situ, ada perjanjian hitam di atas putih bahwa saya bekerja dalam 1 minggu berapa hari, 7 hari misalnya, ada libur 1 hari, dan jamnya juga ditentukan. Kalau dulu nggak ada, Mas. Semua pekerjaan 24 jam, kapan mau dipanggil harus siap. Nah, saat ini sudah alhamdulillah dengan kondisi mungkin perjuangan saudara-saudara kita, teman-teman kita di pemerintahan ya Indonesia, khususnya di dalam PJTKI ini benar-benar dikelola dengan baik. Tapi sebenarnya sih yang diuntungkan pekerja ini, bukan. Jadi dengan di stop itu bukan dirugikan pekerja, tapi diuntungkan dengan adanya jam, dengan adanya fasilitas. Nanti misalnya tidur harus ada
base campnya ada, bukan tidur di tempat yang dia kerja. Itu kan ada istirahat, ada bisa bersantai, ada mungkin bisa jalan-jalan setiap minggu. Jadi refresh itu tidak terlalu stres, dan mungkin dengan kondisi seperti ini tidak terlalu juga banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah itu. Ya, jadi memang orang-orang Indonesia itu yang berada di Saudi Arabia ini, termasuk apakah di Makkahnya, Madinah, kota-kota lainnya, memang profesinya bermacam-macam, ya, baik secara profesional tadi ataupun mungkin pekerja-pekerja biasa ya, baik misalnya yang kerja di rumah orang Arab ataupun di syarikah-syarikah, perusahaan-perusahaan yang ada di sini, termasuk juga banyak orang Indonesia yang kerja di Masjidil Haram, itu Masjid Nabawi ya, di sana. Nah, itu semua memang harus punya agen dan harus terikat dengan satu apakah syarikah berbentuk perusahaan atau tadi berbentuk personal ya. Itu yang sering disebut di sini namanya sponsor. Nah, itu semua nanti calling visa namanya ya. Kalau sudah ada kita kirimkan berkas-berkas ini, akan ada calling visa sehingga nanti akan diproses lagi di sini, dan mungkin terupdate itu apa saja pekerjaan-pekerjaan di Saudi Arabia ini bisa di-search di Google sebenarnya. Working in Saudi Arabia, kita tulis misalnya di situ kan, nanti ada itu tawaran-tawaran. Dan di Jakarta sudah ada itu. Nah, iya. Tinggal nanti diikuti saja apa-apa saja itu pekerjaan-pekerjaannya. Kalau sesuai dengan kita proses, mudah-mudahan nanti bisa ke sini. Nah, kalau dulu Kang Irlan, apakah kerjanya itu langsung dulu di kota Makkah atau pernah di kota lainnya? Jadi saya pertama berangkat pernah juga di kota lain dengan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di vlog-vlog kita sebelumnya ya. Gimana? Jadi kita tidak langsung direct ke kota Makkah. Memang kita juga waktu itu diberangkatkan tidak langsung dipesan oleh kafil di sini, tapi melalui syarikah. Oh, syarikah. Iya, melalui agen lah istilahnya. Betul. Iya. Dulu bagaimana tuh prosesnya itu di Indonesia? Ya, prosesnya kita mendatangi salah satu kantornya yang ada di Indonesia, nanti mungkin dari sini dikirim bisa ke sana dan diproses dari kantor tersebut. Iya, sehingga kita kan diberangkatkan secara rame-rame gitu dengan teman-teman yang lain. Jadi Bung Hasiban benar sekali, ini cocok banget membuat video ini karena banyak sekali teman-teman juga yang bertanya kepada saya bagaimana cara bisa kerja ke Saudi Arabia. Iya, banyak pertanyaan. Iya, betul sekali. Jadi sudah terjawab melalui video ini, alhamdulillah. Iya, jadi dulu artinya kita harus lebih banyak bertanya, bukan tidak mesti langsung ke kawan-kawan yang di Saudi ini juga, tapi di Indonesia itu banyak disebarin itu pencarian pekerjaan itu ya. Tapi semua tentunya dengan prosedur yang sah agar nanti kita terlindungi hak-haknya di sini. Ya. Jadi dulu kalau Kang Irlan tidak langsung ke Makkah, tapi pernah di kota mana itu? Pernah di kota, bukan kota, bukan kampung mungkin ya. Kurayat, masih Riyadh sih. Kotanya Riyadh tapi dibawa lagi ke perkampungan namanya daerah Kurayat itu. Jauh banget. Nah. Ke Riyadh juga mungkin berapa jam ya? Mungkin nggak tahu 9 jam atau berapa jam. Jauh banget. Jauh banget ya. Itu ke perbatasan Jordan. Nah, memang itulah juga resikonya bekerja ke luar negeri ini, kita harus siap mental gitu. Siap mental, siap semuanya. Siap semuanya. Ya, siap. Kadang gini juga, pekerjaan itu yang misalnya kita contoh nih, mungkin ada yang bekerja supir, ya kan? Tapi nanti kan misalnya sponsor ataupun kafilnya itu, majikannya itu kan nyuruh kerja ini, kerja itu, kerja ini ya nggak? Karena dia sudah merasa sudah ada kontrak seperti itu. Jadi harus memang benar-benar bersabar, ya. Betul. Nah, seperti itu memang juga Bung Hasibuan dulu alhamdulillah memang langsung ke kota Makkah ini kita juga ada ikatan kontrak lah dengan salah satu sponsor yang ada di kota Makkah Mukarramah, Saudi Arabia. Mungkin itulah yang bisa kita sharing ya. Cerita kehidupan kita di luar negeri, biaya hidupnya seperti apa, penghasilannya dari mana, dan pekerjaan apa saja yang ada di sini, dan juga mungkin bagi kawan-kawan nanti yang ingin bekerja ke kota Makkah apapun profesinya, tapi yang kita inginkan yang bekerja itu tentunya punya keahlian ya, jangan asal terjun ya, punya mungkin profesi-profesi yang lebih utama insya Allah, agar nanti benar-benar ketika di sini bisa bertahan, pekerjaan itu bertahan lama gitu. Tidak hanya sekedar nyoba-nyoba ya. Yang namanya kita juga memang di perantauan ya, harus benar-benar dipersiapkan semua lah sehingga nanti bisa berhasil kita semua insya Allah. Itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Sekian dulu video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Saya Bung Hasibuan. Ada Kang Irlan. Bahrawi Channel. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.